Betul, sebenarnya ya kegiatan Ramadan yang syar'i gitu loh. Kalau yang ini kan yang budaya sebenarnya. Pulang mudik itu kan budaya. Coba bayangin, gara-gara mudik itu macet hari 2 malam, terawih enggak, puasa enggak, baca Quran enggak, i'tikaf juga enggak. Sahabat YDSF yang dirahmati Allah, acara ngabuburit ini juga didukung oleh Masjid Al-Milah Sidoarjo, Sekolah Al-Mizan Surabaya, Sekolah Darut Taqwa Dukuh Kupang Surabaya, PPMI, Masjid Al-Mutakin Pondok Chandra, Majelis Taklim Samarah, Yayasan Pendidikan dan Sosial Cahaya Al-Quran, Forum Komunikasi Pendidikan Al-Quran Kecamatan Tambak Sari, dan Yayasan Al-Muhajirin Raiwin. Sahabat YDSF yang dirahmati oleh Allah, buat sahabat YDSF yang ingin berdonasi untuk program COVID-19 dengan minimal donasi Rp200.000, insya Allah akan mendapatkan souvenir buku 100 tokoh dari YDSF. Buat sahabat YDSF yang ingin berdonasi bisa menghubungi WA senternya YDSF di 0816 1544 5556. Dan alhamdulillah Ustadz Ahmad Sarwat sudah hadir bersama kita. Sebelum Ustadz Ahmad Sarwat menyampaikan materi, akan saya bacakan sekilas profil beliau. Nama Ahmad Sarwat, LC/MA. Beliau tinggal di Jalan Karet, Pedurenan nomor 53, Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan. Pendidikan beliau S1 Universitas Islam Muhammad Ibnu Saud, Kerajaan Saudi Arabia, Fakultas Syariah, jurusan Perbandingan Madhab. S2 beliau di IIQ, S2 Ulumul Qura, Ulumul Hadis, dan S3 beliau di Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Beliau merupakan Direktur Rumah Fikih Indonesia dan juga beliau sering mengisi ceramah di beberapa televisi nasional. Saya sapa dulu Ustadz Ahmad Sarwat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum ya? Alhamdulillah sehat ya? Sehat Ustaz. Ya. Kalau di sini saya enak nih, ada air terjun di belakang saya. Oh gitu. Dingin Ustaz jadinya. Dingin jadinya. Oke Ustaz. Lama tidak bertemu dengan antum ini Ustaz. Kayaknya sudah beberapa tahun yang lalu kita terakhir event di Surabaya itu. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah dipertemukan lagi di event kajian online ini Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Iya Ustaz. Tema kita pada sore hari ini Ustaz, yaitu tentang Ramadan di tengah COVID-19 Ustaz. Ya. Yang seperti yang kita ketahui Ustaz, Ramadan kali ini berbeda dengan Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Ya, kalau tahun sebelumnya kita bisa sholat tarawih di masjid, masih bisa iktikaf dan sebagainya. Dan kalau Ramadan tahun ini kita harus serba ada di rumah karena mengikuti anjuran pemerintah, dan selain itu kita juga harus menjaga kesehatan kita untuk tetap stay di rumah. Dan mungkin apakah kita menjalankan ibadah kita dari rumah itu mengurangi nilai-nilai dari pahala yang kita dapat Ustaz? Mungkin sebagai prolog atau pembukaan, monggo Ustaz. Tafadhol Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Saya menyapa dulu ya para jamaah kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah sekalian. Saya melihat bahwa adanya wabah di tengah bulan Ramadan kita ini
malah agak sedikit berbeda ya dari kebanyakan yang orang-orang katakan. Banyak yang mengeluh memang, wah kita Ramadan ini jadi nggak bisa khusyuk, jadi nggak bisa ke masjid, nggak bisa melakukan banyak syiar dan ya semaraknya Ramadan dan sebagainya gitu ya. Itu kebanyakan orang mengatakan begitu. Tapi kalau saya sebenarnya malah terbalik. Justru ini blessing in disguise. Ini adalah sesuatu yang dilalah kok ya ada wabah malah kebenaran. Kenapa saya bilang kebenaran? Gini ya, ini pengalaman saja. Tahun sebelumnya, ya tahun-tahun sebelumnya kita kan kalau Ramadan itu, apalagi antum yang pengurus di YDSF pasti tahu ya, itu banyak sekali proyek, banyak sekali pekerjaan, banyak sekali aktivitas agenda dan ya katakanlah program-program kerja yang numplak-blak itu di Ramadan. Ini kalau kita yang para aktivis. Nanti teman-teman kita yang juga karyawan gitu ya, itu pekerjaan itu paling banyak di bulan Ramadan. Dan saya misalnya sebagai ustadz gitu ya, itu paling sibuk tuh ya di bulan Ramadan. Nah, kesibukan-kesibukan itu kalau saya pikir-pikir sebenarnya justru itu malah yang mengurangi aktivitas ibadah saya. Saya jadi nggak bisa taraweh tiap malam gitu loh, gara-gara loncat sana, loncat sini, terbang sana, terbang sini. Ya itu banyak gugurnya itu sholat taraweh berjamaah di masjidnya itu. Ya, apalagi kalau disuruh menghatamkan Quran berkali-kali malah nggak bisa. Kenapa? Wong sibuk pagi, sore, siang, malam ya kan. Belum lagi teman-teman kita yang bisnis gitu, yang pedagang, yang kulaan dan sebagainya. Justru Ramadan itu selama ini kita malah punya kebanyakan agenda. Ini kalau saya merasakannya itu begitu. Kebanyakan agenda itu malah membuat aktivitas ibadah kita malah kurang konsentrasi. Nah, justru kalau menurut saya, dengan adanya wabah ini, kita bukan hanya nggak boleh ke masjid ya, tapi nggak boleh kemana-mana. Pulang kampung nggak boleh, ke pasar nggak boleh, kemana nggak boleh, semua serba nggak boleh. Kita tuh kan di penjara gitu, di balik jeruji rumah kita. Jadi kita nggak punya kerjaan. Ya nggak punya kerjaan, sampai ada yang akhirnya ngitungin beras, ada yang bikin gambar pakai roti dikasih meses gitu, meses kecil-kecil itu disusun jadi rumah, jadi gambar apa gitu. Orang-orang gaweane itu ya gabuk di rumah itu. Lah saya bilang, lah ini Ramadan ya, malah kalau yang kemarin-kemarin malah nggak bisa ngapa-ngapain karena sibuk agenda ini itu dan sebagainya. Ya justru sekarang ini Ramadan nggak punya kerjaan, ini kan waktunya. Kalau sampai bilang, gua sempat terawih, ngapusi, nggak mungkin gitu loh. Lah sampean nopo nggak terawih itu, kan nggak apa-ngapain gitu ya, nggak ada kerjaan apa-apa, nggak hatam Quran. Lah nopo nggak hatam Quran di rumah kok, ya toh? Nah, nggak sholat 5 waktu, ada aja, nggak mungkin lah, itu alasan yang dicari-cari. Ya maksud saya, ya yang namanya orang lagi wabah ya, lagi wabah corona kayak gini, ya memang kita nggak ngapa-ngapain itu berarti malah bisa konsentrasi, malah bisa ibadah, malah bisa baca Quran, zikir, apa semua kegiatan Ramadan itu malah full sebenarnya ya. Kegiatan Ramadan yang syar'i gitu loh. Kalau yang ini kan yang budaya sebenarnya. Pulang mudik itu kan budaya, coba bayangin. Gara-gara mudik itu macet 2 hari 2 malam, terawih enggak, puasa enggak, baca Quran enggak, i'tikaf juga enggak. Gara-gara apa? Mudik. Padahal kan mudik itu malah nggak ada contohnya dari Nabi toh. Nah, gara-gara ngejar-ngejar syiar Ramadan, nih contoh yang sederhana nih ya, biasalah, saya juga ngalamin kok buka puasa bersama. Itu kan hampir tiap hari, saya ini setiap hari kerjaannya buka puasa, loncat sana, loncat sini, loncat sana, loncat sini, buka puasa bersama itu kan ceramah, habis ceramah terus sholat, terus ada ya ramah tamah lah istilah itu kan. Ramah tamah itu maksudnya apa? Yo makan-makan, buang waktu, ngobrol-ngobrol, terawihnya malah nggak kena, malah nggak dapat, malah nggak ikut terawihnya itu, ya kan? Nah itu banyak bolong-bolongnya sebenarnya. Lah alhamdulillah malah ada wabah, bagus malah. Ya jangan bilang wah nggak bisa terawih di masjid, wong terawih itu nggak harus di masjid kok, nggak harus gitu. Apa baca Quran nggak harus di masjid, buka puasa nggak harus di masjid, zikir nggak harus di masjid, semua bisa dikerjakan di rumah.
rumah itu adalah pusat ibadah kita, malah itu sebenarnya gitu ya. Jadi kalau dibilang orang, kalau ada yang mengatakan, wah kita jadi nggak bisa khusyuk di bulan Ramadan kok ada wabah, saya malah bilang kebalik, justru ini waktunya khusyuk sebenarnya. Oke, saya kembalikan dulu pada hostnya, biar nggak saya ngomong sendirian. Oh iya, Ustaz. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Sarwat bahwa wabah tidak boleh ke masjid dan pulang kampung, Ustaz. Ini kalau kita melihat di Indonesia, Ustaz, padahal sudah ada edaran dari MUI maupun pemerintah bahwa kita harus sholat di rumah, Ustaz. Tapi masih ada beberapa masjid juga yang masih tetap melaksanakan sholat berjamaah, Ustaz. Dan ada beberapa masjid juga yang menggunakan jarak 1 meter dan sebagainya. Kalau menurut pandangan Islam bagaimana, Ustaz, yang seperti itu? Yang mana nih? Yang sholat yang berjarak atau masih sholat saja? Yang berjarak, Ustaz. Yang berjarak 1 meter itu. Yang berjarak. Oh ya, jadi gini. Yang paling idealnya memang kalau sholat itu kan safnya rapat ya. Jadi rapat dan lurus gitu, biar jangan ada istilahnya dimasuki setan lah, gitu istilahnya begitu. Tapi ingat bahwa rapat dan lurus saf itu tidak masuk dalam kewajiban, tidak masuk dalam rukun, dan juga tidak masuk dalam yang membatalkan sholat. Ya, rapat dan lurusnya barisan itu min tamamis sholah. Itu selalu diulang-ulang oleh imam kalau memulai sholat berjamaah itu selalu mengatakan sawu sufufakum, rapatkan atau luruskan saf kalian, fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Rapat dan lurusnya barisan itu masuknya dalam kesempurnaan, keutamaan sholat. Jadi kalaupun tidak rapat, kalaupun tidak lurus, sholat jamaahnya sah, tidak dosa, tidak haram, tidak batal, tidak kenapa-napa gitu. Cuma kurang sempurna gitu ya. Nah, kalau nggak percaya coba saya buktikan begini. Ini masjid ya misalnya. Ada imam, ada makmum laki-laki. Saf pertama itu kan makmum laki-laki. Misalnya saf kedua kosong, saf ketiga kosong, keempat kosong, 5 kosong, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30 kosong. Terus mentok di paling belakang tuh safnya emak-emak, safnya ibu-ibu. Ya, biasanya di balik tabir gitu kan. Saya tanya, ibu-ibu tuh ikut jamaah apa enggak? Ikut kan? Ikut. Tapi itu jaraknya sama imam tuh 30 meter loh itu. Gitu. Sah apa enggak ibu-ibu tuh makmum sama imam itu? Sah kan? Ya, sah. Ya udah, berarti enggak ada masalah kalau bicara sahnya gitu ya. Nah nanti kalau bicara afdolnya kita bertabrakan dengan dua sisi. Mau rapat ya memang lebih afdol sih, tapi ketularan, menulari, ya itu malah madharat. Nah kalau madharat itu malah harusnya dihilangkan, dihindari gitu ya. Kalau saya secara pribadi, kita di Jakarta ini ya, sudah 5 apa 6 kali kita nggak sholat Jumat itu. Jadi bukan apa-apa, karena begini, oke lah kalau misalnya jumlah orangnya itu bisa ditentukan, ya misalnya kayak di beberapa tempat kalau kita lihat di TV gitu ya, di supermarket, yang boleh masuk hanya misalnya 5 orang, itu bisa jaga jarak ya, jaga jarak. 5 orang masuk, keluar satu, masuk satu, keluar satu, masuk satu begitu kan. Jadi kan kayak mengalir gitu aliran. Tapi kalau sholat Jumat tuh nggak bisa begitu. Nggak bisa masuk satu, keluar satu, masuk satu, keluar satu tuh nggak bisa. Ya kan? Semua antri di dalam. Lah ini mau sholat Jumatnya apa? Pakai kloter-kloter gitu, kloter 1, kloter 2, kalau nggak bisa. Ya berarti rumah blok gitu. Siapa yang bisa menjamin jarak serapat safnya itu nggak dilanggar. Ya. Makanya naik Jumatan itu sudah nggak bisa lah gitu intinya gitu kan, sudah tidak ada. Nah tinggal sholat jamaah yang 5 waktu. Sebenarnya sholat jamaah 5 waktu itu ya mirip juga dalam arti ya siapa yang bisa menjamin bahwa yang datang itu mereka terbebas dari virus. Ima dia ketularan atau dia menulari, kan nggak ada yang tahu gitu kan. Jadi kalaulah terpaksa sekali harus masuk ke masjid dan berjamaah, kalau saya memandangnya begini, semua prosedur itu harus dilakukan sebagaimana dokter di rumah sakit. Jadi dokter di rumah sakit itu ya, dia bukan cuma pakai masker, dia pakai APD. Dan masuk ke masjid itu harus ada di sinar disemprot-semprot itu kan ya, kayak gitu. Dan masjid harus punya tekanan khusus udara sehingga nggak ada yang keluar malah dibuang. Ya kayak gitulah, harus ada ozon. Jadi bisa nggak menjamin rumah sakit masjid itu didesain kayak rumah sakit gitu loh ya.
Kalau bisa, monggo bikin jamaah. Nah kalau nggak bisa, siapa yang menjamin nggak terjadi penularan gitu? Kalau di Jakarta tuh kemarin masih ada yang ngayal tuh daerah-daerah pinggiran Jakarta bilang, oh kita bukan zona merah. Gitu. Yang merah tuh Jakarta, pusatnya kota Jakarta tuh zona merah. Kita agak pinggir-pinggir gini ya enggak lah gitu. Terus saya tanya gini, ini warga yang di zona yang kalian bilang tidak merah itu pada suka ke Jakarta nggak? Oh iya tetap kita pulang pergi. Sport gitu kan, sama aja. Kami ini orang Jakarta pusatnya di pusat Jakarta nggak boleh ke sana, ditutup, dikunci gerbangnya. Tapi penghuni di dalam itu boleh keluar ke Jakarta, terus masuk balik lagi gitu. Terus berdoa kan sebenarnya sama aja gitu. Jadi ya kalau bicara tentang daripada kalau menurut saya memang sudah keluar fatwanya dari Al-Azhar, Mesir, dari Saudi Arabia, dari Mekah, Madinah dan sebagainya, bukan cuma Jumat tapi 5 waktu juga sebenarnya. Jadi udah kita konsentrasi sholat di rumah, nggak ada masalah kok ya, kita tetap bisa berjamaah juga di rumah 5 waktu, taraweh, bahkan sholat id juga bisa sebenarnya. Kecuali sholat Jumat yang nggak bisa, karena sholat Jumat mengharuskan ada jumlah tertentu ya. Nah, tapi nggak apa-apa juga, toh kita tetap sholat zuhur juga sebenarnya. Oke. Oke, Ustaz. Terus ini Ustaz, Ramadan tahun ini kan kita tidak bisa iktikaf di masjid Ustaz, karena ada beberapa orang yang memang kebiasaannya itu 10 hari terakhir atau mulai dari awal Ramadan itu beliau iktikaf di masjid. Nah, bagaimana Ustaz ketika kita tidak bisa iktikaf di masjid sehingga kita tidak bisa mendapatkan keutamaan dari iktikaf tersebut Ustaz? Memang kalau dilihat secara sejarahnya Nabi SAW itu disebutkan tidak pernah luput dari i'tikaf pada setiap Ramadan ya, wabil khusus pada 10 hari terakhir. Itu memang benar. Tetapi begini, tidak seluruh sahabat itu i'tikaf. Tidak seluruhnya. Yang i'tikaf itu Nabi dan beberapa orang. Padahal kalau dihitung jumlah sahabat, itu harusnya i'tikaf tuh penuh, beludak, nggak muat Masjid Nabawi ya di masa Nabi, harusnya gitu. Tapi kita tidak mendapatkan riwayat bahwa masjidnya itu beludak, nggak muat kayak orang sholat Jumat atau sholat Id, itu enggak. Artinya ya Nabi i'tikaf gitu ya. Tapi nggak semua sahabat melakukannya. Gitu. Nah dari situ kemudian para ulama menarik kesimpulan bahwa i'tikaf itu memang Nabi selalu melakukannya, tapi hukumnya tidak menjadi wajib. Tidak menjadi wajib. Ya hukumnya sunnah, ya berpahala besar dan seterusnya, iya pastinya. Khusus di bulan Ramadan di 10 hari yang terakhir, iya benar gitu. Tapi begini, tadi antum mengatakan bahwa banyak orang yang sudah terbiasa i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sebenarnya kalau saya boleh jujur ya, karena kan saya juga ngalamin ya, sebenarnya juga nggak pada i'tikaf kayak Nabi juga loh sebenarnya. Nggak kayak Nabi juga. Kalau Nabi itu i'tikaf tahu nggak? Masuknya itu tanggal 20 Ramadan. Masuk masjid sore ba'da asar kayak gini nih, masuk masjid tanggal 20 Ramadan dan tidak keluar-keluar lagi kecuali malam takbiran. 10 hari 10 malam sehari 24 jam itu nggak keluar-keluar dari masjid. Gitu. Nah, kalau yang saya pribadi alami, saya i'tikaf juga sih. Tapi begitu udah subuh ya saya pulang. Saya ke rumah, saya mandi, saya ngantor, saya kerja dan sebagainya. Jadi i'tikaf memang ya kalau malam aja gitu loh, kayak kalong aja gitu, malam gitu. Malah tarawehnya pun malah pada nggak ikut gitu. Jadi jamaah taraweh. Begitu taraweh selesai, doa, pulang, gantian sekarang jamaah i'tikaf. Nah, gitu loh. Jadi i'tikafnya mulai jam 10 malam. Dengerin ceramah, terus tidur sebentar, terus tahajud, terus sahur, terus sholat subuh, dengerin kuliah subuh, habis itu bubar. Masjidnya terus dipel, kosong nggak lagi. Jadi saya mengatakan begini, orang-orang kita ini cuman ya istilahnya udah bagus sih, udah mau i'tikaf gitu ya. Tapi nggak kayak Nabi juga loh pada sebenarnya. Karena kalau saya perhatikan hampir kebanyakan di Jakarta, saya nggak tahu kalau di Surabaya mungkin orangnya lebih bertakwa gitu ya. Kalau di Jakarta ini, kalau habis subuh itu bubar gitu yang i'tikaf. Nanti baru ada lagi habis taraweh lagi baru muncul lagi. Gitu. Karena saya juga gitu, saya pernah kan i'tikaf gitu. Nah, terus saya pulang gitu. Saya pulang, ternyata begitu saya ada ketinggalan sesuatu, balik lagi ke masjid itu, loh, kok masjidnya kosong? Pada kemana ya, Tika? Wong ustadznya pulang ya, kita pulang semua. Pulang semua ternyata. So, saya cuma mau mengatakan begini, bahwa i'tikaf itu adalah ibadah, betul. Pahalanya besar, ya betul ya. Nggak ada yang salah.
Tapi ingat ya, itu bukan kewajiban gitu. Jadi kalaulah karena satu hal seperti wabah sekarang ini kita nggak bisa i'tikaf di masjid, tidak ada yang dosa, tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru, tidak ada yang masuk neraka apa segala macam gitu. Toh tahun depan kita insya Allah masih bisa i'tikaf. Kalau biasanya 10 hari ya besok 20 hari lah. Kalau perlu 30 hari jangan pulang-pulang nanti kalau udah selesai coronanya kan gitu. Sebenarnya bisa aja kan dia kodok gitu, tahun depan kita ya lebih banyak lah, lebih sergap gitu istilahnya gitu kira-kira. Monggo. Siap Ustaz. Terus ini Ustaz, apa namanya, kita kan dapat himbauan dari pemerintah bahwa kita tidak boleh mudik Ustaz. Dan kalau seperti saya kan karena memang di Surabaya merantau Ustaz, jadi punya kampung. Ini kemana antum? Ke Sidoarjo? Enggak Ustaz, saya ke Pacitan. Oh Pacitan, kas melaku wae kena itu. Tetanggane antum Ustaz, Jawa Tengah, perbatasan. Nah, makanya. Kalau semisal nanti kita tidak bisa pulang kampung, sehingga nanti tidak bisa bertemu dengan orang tua dan sebagainya, bagaimana Ustaz? Tidak, sebenarnya kita nanti lebarannya melalui Zoom atau hanya melalui video call, WhatsApp dan sebagainya, itu gimana Ustaz? Ya gini, waktu awal-awal kemarin di bulan apa ya, Februari ya, itu kan kita belum rame itu, belum rame wabah gitu ya, masih ada di Cina sana, di Wuhan dan sebagainya. Boleh jadi nanti lebaran tuh kita pakai Zoom loh ini gitu ya. Terus orang pada ngetawain saya, oh ada aja lebaran kok pakai Zoom. Ternyata beneran kejadian nih kelihatannya itu. Terus saya ingat juga kemarin waktu awal-awal juga itu, saya kan baru pulang haji tahun kemarin 2019. Pas saya nonton rekaman haji saya itu kan, saya video gitu ya. Terus saya lihat, wah ini jangan-jangan melebar sampai haji nih gitu. Waktu itu belum ada yang mengatakan haji libur, itu nggak ada. Tapi sekarang ini kayaknya kebenaran juga. Maka harus hati-hati kalau ngomong tuh barangan, itu nanti kejadian itu. Apalagi di bulan puasa Ustaz gitu. Iya, ini bulan puasa gitu ya. Ya, tapi gini lah, saya mau menghibur sedikit. Gini aja. Pulang mudik apa pulang kampung, terserah itu mau ribut yang bener yang mana, atau ada bedanya atau sama gitu ya. Pulang mudik atau pulang kampung terserah. Itu kalau dirunut lagi ke zaman Nabi, ya, ke sumber syariat agama kita, itu sebenarnya kalau kita lihat Nabi sebagai suri tauladan itu boleh dibilang itu tidak pernah melakukan ritual mudik atau pulang kampung hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Itu nggak pernah. Nabi itu kan aslinya bukan orang Madinah, aslinya kan orang Mekah. Beliau lahir di Mekah, terus masa kecilnya di Mekah, remaja, dewasa, menikah, sampai punya anak tuh di Mekah. Nah usia 53 ya, itu hijrah ke Madinah. 10 tahun sampai wafat di Madinah, dikuburkan di Madinah. Jadi di Madinah itu Nabi itu perantau gitu sebenarnya. Tapi kalau kita lihat sirah nabawiyah ya, perhatikan itu sirah nabawiyah, kita nggak pernah mendengar Nabi di tengah-tengah Ramadan itu sibuk cari tiket. Mau kemana ya Rasul? Pulang kampung gitu, itu nggak pernah gitu. Nabi nggak pernah pulang mudik gitu lebaran itu. Jadi sebenarnya ini bukan syariah ya, bukan tuntunan agama gitu sebenarnya. Tapi memang itu syiar, itu memang ada budaya, tradisi orang kita, orang Indonesia. Tradisinya ya kayak gitu, itu memang apa namanya, suka ya pulang-pulang kampung gitulah. Jadi ya apa boleh buat, ya ini adalah syiar. Nah kalau saya sih melihat selama itu bukan syariah dan juga bukan sesuatu yang wajib hukumnya, nggak jadi masalah. Wong Jumatan aja yang wajib fardhu ain itu kok kita bisa tinggalkan gitu ya. Apalagi cuma yang budaya-budaya. Ya sudah gini aja. Kalau sekarang nggak mudik, santai dulu ya, sabar gitu ya. Nanti naik coronanya wes lungo, terus pulang mudik seterusnya, balik lagi juga nggak apa-apa gitu. 2 tahun lah gitu, puas-puasin ke pulang kampung. Tapi jangan sekarang. Tunggu, ini kan ibaratnya saya kalau bikin ibarat tuh kayak gini. Ini ya jalan kereta, ini jalan mobil. Kita kan naik mobil nih. Lah keretanya mau lewat. Belum lewat nih keretanya belum, tapi sudah bunyi apa itu ting-tong-ting-tongnya itu sudah bunyi gitu loh. Lah jangan robos, jangan berobos gitu loh. Jangan. Tunggu.
nanti keretanya lewat itu ya kita biarin dia lewat dulu. Ya sepanjang-panjangnya kereta itu nanti ada buntutnya juga gitu kan. Mau panjang bisa jadi kan berbulan-bulan. Tapi lama-lama habis juga itu. Nah kalau buntutnya aja udah lewat, nah baru kita lewat gitu loh. Kan cuma nunggu sebentar sebenarnya. Ya sebentarnya bukan sebentar ya 2 bulan, 3 bulan nggak tahu sampai kapan gitu ya. Ada yang prediksinya ini puncaknya Mei gitu ya. Ada yang bilang Juni, Juli, Agustus, September, macam-macam gitu. Ya pokoknya ya kita sabar aja dulu. Sabar itu kita disayang Tuhan kok. Dan satu lagi ya, sabar gitu. Ini kan ujian. Allah ini kan uji kita ya. Itu jangan dikira ujian itu gratis loh. Enggak, ujian kita ini bayar. Maksudnya berbayar tuh selama kita diuji, selama itu pula kita dikasih pahala. Dikasih pahala. Mau diuji kok, gitu kita dikasih pahala. Jadi bayangkan saja nanti begitu ujian corona ini sudah selesai, ya kita pada dapat pahala banyak ini, senang aja gitu. Walaupun duitnya boros, ambles gitu ya duitnya, tapi pahalanya banyak loh. Minimal ampunan dari Allah tuh banyak karena kita bersabar. Itu poinnya sebenarnya. Buat sahabat YDSF yang ingin bertanya bisa melalui chat atau bisa mengangkat tangan dengan menekan tombol raise hand di bawah itu ada titik 3 more itu bisa menekan tombol raise hand untuk bertanya langsung, interaksi langsung bersama Ustadz Sarwat. Ada pertanyaan lagi, Ustadz? Ada beberapa orang itu yang mendorong MUI, Ustadz, untuk membolehkan kita tidak menjalankan puasa dan menggantinya dengan membayar fidyah, Ustadz. Kan kalau di masyarakat ada beberapa orang yang mengusulkan ke MUI seperti itu, Ustaz. Bagaimana? Ya, sebenarnya fidyah itu juga bagian dari cara kita membayar hutang puasa. Tapi begini, ada SOP-nya nih, ada prosedurnya, nggak asal fidyah-fidyah gitu aja. Sebenarnya orang kalau punya hutang puasa, nomor 1 paling utama itu dia bayarnya dengan cara puasa juga atau istilahnya qadha. Qadha itu nomor 1. Nah nanti kalau dia sudah tidak mampu untuk berpuasa seterusnya, ya sampai mati dia nggak bisa puasa karena mungkin tua, karena mungkin sakit nggak sembuh-sembuh gitu ya. Pokoknya dia nggak mampu puasa untuk selamanya, nggak bisa puasa ya berarti bayar fidyah gitu. Jadi ada urutannya gitu. Jadi pertama itu kayak orang wudu mau sholat ya, itu urutannya wudu dulu gitu. Walaupun nanti kalau nggak ada air, nggak bisa kena air dan sebagainya, ya boleh gantinya tayamum. Tapi nggak boleh ujuk-ujuk langsung tayamum, itu nggak boleh gitu loh. Ya, kecuali udah nggak bisa puasa untuk seterusnya, baru gantinya adalah dengan fidyah gitu. Nah, jadi kalau sekarang ini kita istilahnya nggak puasa, bukan masalah bayarnya dengan fidyah. Nggak puasa, boleh aja nggak puasa. Tapi pertanyaannya, kenapa nggak puasa? Oh, takut corona, gitu misalnya kan. Oke, terus nanti kalau corona sudah lewat, bisa puasa nggak? Bisa, ya wes berarti ganti gitu loh, bukan dengan bayar fidyah. Bayar fidyah itu buat simbah-simbah kayak lo yang sepuh itu loh, yang udah umur 120 tahun gitu, udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah puasa Ramadan nggak bisa karena sudah saking tuanya ya. Nah, lewat Ramadan udah Syawal dan sebagainya, ya kan itu nggak jadi muda, ya tambah tua terus. Ya Ramadan nggak bisa puasa, ya habis Lebaran ya tetap tua, ya nggak bisa puasa. Itu baru boleh bayar fidyah kan gitu ya. Begitu juga orang sakit, ya Ramadan sebulan penuh dia nggak puasa karena sakit, oke. Tapi nanti habis sembuh nggak? Nah sembuh ya berarti dia gantinya dengan puasa. Lah kalau dia nggak sembuh gitu ya, Ramadan sakit, bulan Syawal sakit, Lebaran Haji meninggal. Nah kan puasanya harus diganti itu. Karena orang yang meninggal, iya suruh puasa kan nggak bisa, baru ganti dengan istilahnya dengan fidyah gitu. Jadi fidyah itu adanya di nomor 2 setelah ganti dulu. Kalau ganti nggak bisa baru fidyah. Nah terus pertanyaannya lagi, lawang orang sehat walafiat gitu kok mau nggak puasa alasannya corona? Ya nggak bisa kan? Yang boleh nggak puasa itu adalah yang sudah jadi korban. Di mana dokter mengatakan, iya Anda positif, Anda sakit, dan Anda kalau misalnya maksa puasa nih, tambah parah nih, gitu ya, nggak sembuh-sembuh nih, gitu ya, bolehlah Anda kemudian tidak puasa. Nah kita ini belum ada kepastian bahwa ada juga orang mengidap corona tapi nggak ada gejalanya ya. Tapi kan kita nggak bisa memastikan juga
Jadi nanti sakit apa tidak sakit dan boleh puasa atau tidak puasa itu dokter lah nanti yang menentukan gitu. Nah dokter bilang Anda sakit, tapi kalau Anda puasa, Anda atur gizi seimbang bla bla bla, Anda bisa kok tetap survive gitu ya. Ya berarti nggak boleh dia batalin puasa, orang dokter aja bilang tetap puasa kok. Nah, jadi nanti jawaban yang lebih utamanya nanti Pak dokter lah yang bisa jawab begitu ya. Tapi kisi-kisi permasalahannya itu di dalam syariah ya gitu itu. Nek sakit terus seandainya dia maksa puasa, dia malah tambah parah atau nggak sembuh-sembuh, boleh dia nggak puasa, nggak ganti di hari yang lain, bukan fidyah, gitu ya. Oke, siap Ustaz. Oke. Kita ke partisipan Ustaz, ke sahabat-sahabat JDSF. Ya. Ini ada yang melambaikan tangan atas nama Heni Rahmawati, bisa dinyalakan. Ya, monggo. Assalamualaikum Bu Heni. Waalaikumsalam. Oke, bisa memperkenalkan diri dulu Ibu Heni, baru nanti ke pertanyaannya. Oke, nama saya Heni dari Buduran Sidoarjo. Iya, yang saya ingin tanyakan, ketika kita mengkhodho puasa yang telah lalu-lalu itu kan kita merasa masih ada hutang puasa. Nah, bagaimana Ustadz solusinya untuk mengkhodho puasa yang masa lalu itu yang kita tinggalkan? Kemudian yang kedua pertanyaannya, kalau ibadah yang tidak bisa kita lakukan saat pandemi ini, misalkan iktikaf, kemudian tadarus bersama di masjid, tidak bisa kita lakukan, lalu apa ya alternatif untuk mengisi supaya pahala kita tetap banyak gitu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama ya Bu ya tentang hutang-hutang puasa. Yang nomor satu itu adalah appraisal, mengingat-ingat, mengira-ira, mereko-reko kira-kira jumlah utangnya ada berapa. Ini poin penting dulu. Karena kita nggak bisa bayar utang kalau kita nggak tahu berapa utangnya. Nah, bisa nanti diatur begini, kan kita nggak wajib puasa sejak lahir ya, tapi sejak baligh gitu ya. Mungkin kelas berapa, kelas 1 SMP gitu atau kelas berapa gitu kan, usia taruhlah misalnya usia 12 tahun, 13 tahun gitu kan. Itu starting pointnya kan di situ. Sampai sekarang umur kita berapa, misalnya 40 tahun, 30 tahun gitu ya. Nah itu di rata-rata itu totalnya kira-kira kita nggak puasanya itu berapa kali, berapa banyak gitu, berapa persen lah gitu kira-kira. Kan gini misalnya ya, balik usia 15, sekarang usia 40, berarti kan itu rentang waktunya 25 tahun. Nah dalam 25 tahun itu berarti ada 30 hari kali 25 gitu kan. Nah saya tanya kira-kira nggak puasanya itu berapa persen gitu dari totalnya. Ini penting ya untuk diketahui dulu berapa. Nah kalau sudah ketemu misalnya, pokoknya saya total semua tuh totalnya saya sebulan gitu, nggak puasa di rata-rata gitu ya. Kalau dihitung tuh jadi 30 hari gitu. Nah kalau sudah ketemu angkanya, ya sudah berarti sekarang kita membuat program kerja, program pelita gitulah kalau di zaman Soeharto itu ya. Misalnya gini, nggak usah dibayar sekaligus semua, nggak, santai aja. Kalau hari Senin orang pada puasa sunnah tuh Senin gitu ya, Kamis gitu ya, nah kita ikut puasa. Gitu. Tapi kita niatnya bukan puasa sunnah, tetap puasa ganti gitu loh. Jadi kalau Senin ikut puasa, Kamis ikut puasa, seminggu dapat 2. Nah sebulan kan dapat 8 gitu, ya kan? Nah 2 bulan dapat 16, 3 bulan, nah tinggal dihitung aja, 4 bulan tuh udah selesai loh, nggak terasa gitu. Cuma rasanya cuma gini aja, orang cuma komen gitu, ini ibu luar biasa ya, Senin Kamis nggak pernah tinggal gitu. Padahal kita lagi nyarutang sebenarnya gitu. Nah, gitu. Jadi dengan cara yang pertama ya ditentukan dulu berapa jumlahnya. Yang kedua kita bikin program kerja, progress report gitu. Dan setiap kali puasa kita catat centang, dicontreng. Biar jangan gini, kok saya rasanya udah 30 kali loh udah puasa kok ternyata belum ya. jangan sampai keserimpet itu dalam ngitungnya itu. Jadi ya kira-kira begitu ya, bikin program muhasabah. Ini kalau menurut saya lebih bagus, lebih utama muhasabah yang kayak gini daripada muhasabah yang malam tahun baru Hijriah yang pakai nangis-nangis di masjid segala macam itu. Nah itu kan cuma acting gitu ya. Nah kalau ini real ini, ya soalnya apa? Soalnya kurang siji gitu ya, kurang satu gitu ya. Itu nanti di akhirat itu kan diperiksa Bu, diperiksa. Semua amal kita diperiksa day by day gitu loh. Kurang siji itu urusannya panjang gitu.
Jadi kalau menurut saya lebih baik lebih daripada kurang gitu ya. Nah, kalau maksud saya gini, kalau belum terbayarkan semua, kalau nasihat saya ya upayakan tuh jangan meninggal dulu. Kalau bisa jangan mati dulu. Gitu. Kenapa? Utang itu urusannya panjang gitu ke sisi Allah gitu ya. Nah, kejar semua utangnya itu, kalau udah selesai itu, nah ya nek matilah terserah gitu ya. Pokoknya utang udah nggak ada kan gitu intinya. Gitu. Jadi ya soalnya apa? Soalnya kewajiban puasa ini kewajiban yang sifatnya melekat seumur hidup, sepanjang hayat, sampai kita mati tuh catatan amalnya ada di sisi Allah, nggak bisa disepelekan gitu, nggak bisa diganti dengan istighfar, baca-baca Quran, bagi-bagi dharma pada pengemis, itu enggak. Itu ya tetap utang puasa ya bayarnya puasa gitu loh sebenarnya. Baik, silakan. Oh, yang kedua ya, tadi apa ya yang kedua ya? Yang kedua tadi kalau ibadah yang tidak bisa kita lakukan seperti tadarus di masjid ya. Jadi gini Bu, kalau tadarus ya, Ibu bisa ngajak teman-teman yang biasanya suka tadarusan pakai Zoom. Tadarusnya pakai Zoom, gitu. Jadi misalnya nggak usah banyak-banyak nih, bertiga, berempat, yuk darus yuk bareng-bareng yuk, gitu kan. Nah, habis taraweh di rumah, kok sumpek ya ngelihat wajah suami itu lagi bosen gitu kan. Nah terus ya bersosialita lah gitu ya teman-teman gitu, yuk darus yuk ya udah kamu baca halaman berapa ya kan, yuk kita nyimak gitu, nanti bisa di share screen gitu kan, gitu yang mana terus dituding gitu tulisannya gitu, itu bisa. Jadi Zoom ini bukan cuma buat ceramah kok, itu malah bisa buat belajar ngaji, baca Quran, makharijul huruf dan sebagainya, malah canggih itu. Nanti corona sudah lewat, wah ini bisnis Zoom kayak gini luar biasa nih. Privat by Zoom, wah privat bahasa Arab, bahasa Inggris, baca Quran, wah semuanya ini. Sebenarnya ini Zoom ada sejak lama loh sebenarnya, cuman baru sekarang kita dipaksa untuk bisa online gitu. Nanti ada bisnis yang maju dan berkembang itu dengan Zoom seperti ini kelihatannya ke depan ya. Jadi bisa Bu sebenarnya untuk tadarus itu bisa, zikir bisa, ceramah ngaji bisa, tausiah bisa, semua bisa. Yang nggak bisa tuh sholat jamaah pakai Zoom, itu nggak bisa. Imamnya di mana, makmumnya di mana, terus kuotanya entek, iya. Nah gitu. Tapi bisa gini, sholat tarawih di rumah masing-masing nih, jamaah di rumahnya masing-masing kan. Nah, nek bisa kompak nih misalnya jam 8 selesai tarawihnya, sekarang pengajian gitu lah. Terus masing-masing buka Zoom, itu bisa. Nah kan kalau ceramah tarawih itu kan bukan ritual gitu. Nek Jumatan yang nggak bisa itu. Nek tarawih itu kan zaman Nabi yang nggak ada juga yang namanya kultum itu kan nggak ada Nabi itu. Tarawih ya boleh, nggak ada kultum-kultuman itu. Kita aja di sini kreatif, ada kultum lah, ada pengumuman sebelum tarawih itu. Pengurus maju ke depan, coba sekalian pemasukan kotak amal dapat sekian-sekian. Nah itu bid'ah, itu nggak pernah ada itu. Kotak amal di masa Nabi kan nggak ada itu sebenarnya itu. Nah tapi ya itu kan bukan ritual ada ya, mau ada mau nggak monggo lah gitu. Makanya kalau ceramah tarawih pakai Zoom itu masih mungkin gitu. Bisa. Monggo silakan. Kita ke chat Ustaz. Ini ada pertanyaan dari atas nama Muhammad Jainuri. Assalamualaikum. Untuk secara hukum apabila udah ada fatwa bahwa diharuskan sholat atau ibadah di rumah tetapi masih saja sholat berjamaah di masjid, secara fikih apa dosa ya Ustaz di tengah situasi kondisi pandemi COVID-19? Terima kasih Ustaz. Gitu. Ya, kalau sholatnya sah, tapi kalau dosa apa enggak ya tergantung apa itunya. Jadi gini, kalau udah tahu ya, udah ngerti hukumnya, fatwanya dan sebagainya, kok balelo gitu ya, ada niat mau pokoknya nggak seneng gitulah sama ulama, sama pemerintah dan sebagainya, niatnya tuh niat balelo gitu ya. Ya saya sih memandangnya itu nggak baik lah kayak gitu ya kan. Cuma kan kadang-kadang begini, masalahnya bukan orang itu jablek, bukannya orang itu balelo, bukannya orang itu bandel dan sebagainya. Tapi memang boleh jadi ya informasi yang akurat itu belum sampai ke tangan dia, gitu ya. Ya informasi akurat. Jadi gini, ada kiai tadinya menentang, wah apa ini nggak boleh sholat Jumat, nggak boleh gini-gini, musyrik, wah macam-macam gitu kan.
Tapi ini kiai ini sebenarnya bukan karena dia apa sok tahu apa segala macam, memang nggak ngerti corona itu apa, gitu kan. Terus kebetulan ada tetangganya Pak Dokter, gitu. Ya kiai ini percaya sama dokter. Lalu Pak Dokter tuh menceritakan dari A sampai Z tuh gini, gitu keadaannya. Terus kiai itu bengong gitu. Gitu toh ternyata. Mbok ngomong dari kemarin. Dia nggak paham gitu loh. Nah itu yang kayak gitu-gitu tuh banyak di tengah masyarakat kita. Jadi saya ada juga teman-teman yang wah apa itu gablok apa gitu-gitu. Kalau saya bilang enggak. Tiap orang tuh apa punya yang ambang batas apa ilmu kepahaman itu nggak sama gitu loh, ya kan? Nggak sama. Itu masih depan rumah saya tuh Jumatan pertama itu masih Jumatan itu. Saya di Jakarta ini kan kita udah pertama tuh nggak Jumatan gitu. Dia masih Jumatan, masih ngeyel. Bahkan yang khotib itu malah teman saya, sama ustadz gitu loh. Dia khutbah gitu kan. Terus saya tanya, sampean masih khutbah aja gitu. Oh iya, wajib ini, gini-gini. Dosa orang kalau nggak sholat Jumat macam-macam gitu kan. Ya udah. Minggu depan, masjid itu udah nggak ada khatam. Dan dia udah nggak khotib lagi. Terus saya tanya, Piye Cak, udah nggak khutbah? Oh ternyata gawat ya masalahnya. Iya, malah tinggalan zaman, ketinggalan informasi. Iya, saya ngertinya kayaknya kayak apa gitu. Ternyata wah gawat ternyata. Udah sekarang mesti tutup. Jadi kan tiap orang tuh butuh ya kayak gini lah. Zaman Nabi ya, ada yang masuk Islamnya cepat kayak Abu Bakar, ada yang agak lambat kayak Umar, ada yang masuk Islamnya terakhir itu kayak siapa itu Abu Sufyan itu masuk Islamnya terakhir tuh, Khalid bin Walid, Amr bin As terakhir itu gitu kan. Ya tapi ya namanya orang punya kesadaran itu kan nggak ujuk-ujuk sadar, itu kan enggak. Dia butuh hidayah lah gitu kira-kira gitu kan. Nah jadi saya tidak tidak mencela, mencerca gitu karena emang orang butuh waktu lah gitu kira-kira gitu ya. Kalau sekarang sih di Jakarta sudah nggak ada yang berani, sudah nggak ada satupun masjid yang melakukan, nggak ada. Ya ada terus didatengin polisi dibubarkan, ada dibubarkan gitu ya, bubar. Kalau masih ada yang ngeyel juga, saya kira bisa pakai Mission Impossible. Jadi ada orang yang sengaja pura-pura ikut jadi jamaah, terus pagi sekolah, terus pura-puranya jatuh, gelepar gitu ya. Terus ada ambulan bawa, nah itu besoknya ada yang berani sholat di situ udah kayak gitu. Oke, monggo silakan. Iya. Ada pertanyaan lagi Ustaz. Ini dari atas nama Agung Wicaksono. Assalamualaikum Ustaz, terkait iktikaf kalau kita berusaha nyari masjid ternyata gak ada yang menyelenggarakan tarawih dan kita juga kesulitan mencari tempat iktikaf, apakah bisa menyelenggarakan iktikaf di rumah walaupun kita paham bahwa iktikaf harus dilaksanakan di masjid sesuai tuntunan Rasulullah? Ya, ini pertanyaan bagus sekali ya. Tapi boleh nggak saya tanya dulu, jenengan itu kalau iktikaf di masjid itu biasanya ngapain? Biasanya sholat, baca Quran, zikir gitu ya, pengajian gitu, maksudnya ceramah dan sebagainya. Nah, itu semua adalah agenda-agenda iktikaf yang tidak harus di masjid, bisa dilakukan di rumah gitu. Tapi memang namanya bukan iktikaf kalau di rumah gitu ya. Soalnya ya iktikaf itu Quran sendiri yang menyebutkan wa antum ma'akifuna fil masajid. Kamu beriktikaf, memang syaratnya iktikaf kalau mau disebut sebagai iktikaf namanya itu maka tempatnya masjid, nggak bisa enggak gitu kan. Nah tetapi selama ini kan kita iktikaf kan nggak cuma tidur di masjid itu, nggak cuma bengong gitu kan di masjid, enggak bameng turu aja di masjid itu kan enggak, tapi ya di masjid itu kita beraktivitas kan. Nah sekarang semua aktivitas itu kita bawa ke rumah, kita kerjakan di rumah gitu ya. Dapat pahala dari semua aktivitas itu, cuma namanya bukan iktikaf gitu aja. Nah iktikaf tuh kan artinya iktikaf adalah kita berdiam di masjid. Nah sekarang kalau kita nggak boleh ke masjid ya berarti kita nggak iktikaf. Cuma semua pahala iktikaf yang selama ini kita lakukan itu sudah bisa kita lakukan juga dari rumah. Jadi nggak ada masalah sih sebenarnya gitu ya. Cuman kalau saya nih kemarin ada teman, dia kan yang punya masjid gitu ya. Dia tuh tuh dia bilang apa? Orang semua nggak ada yang bisa iktikaf kecuali saya. Kenapa? Saya ini marbot masjid. Dia yang punya kunci masjid. Kebetulan memang itu bapaknya itu dulu yang bangun masjid itu dan kakeknya yang mewakafkan lahannya. Jadi memang masih dibilang masjid keluarga lah. Dia jadi marbotnya memang orang kaya. Ya, kaya 7 turunan. Nah bapaknya itu turun ke-7, dia ke-8. Jadi dia miskin malah cuma jadi marbot. Bapaknya orang kaya bikin masjid gitu kan. Jadi dia punya kunci ya udah. Jadi dia bilang
kalian semua nggak ada yang bisa itu kecuali saya katanya. Oh, dia marbot sendirian bisa. Nah, saya lagi coba ngerayu-ngerayu, Mbok, saya dikasih anak kuncinya satu gitu biar saya bisa ikut diam-diam masuk ke masjid. Kan kalau cuma berdua kan nggak apa-apa. Tapi nggak boleh ketahuan. Jangan selfie di dalam itu, dua orang pada tahu pada nyerbu ke masjid semua. Justru yang dihindari adalah rame-ramenya gitu loh. Kemarin saya lihat ada foto atau rekaman itu sholat tarawih di Masjidil Haram. Ya cuma berapa gelintir orang aja dengan jarak yang berbeda-beda. Saya tanya, itu jamaah haji? Bukan. Jamaah umroh? Bukan. Itu marbotnya masjid itu yang tukang bersihin masjid itu. Nah jadi yang berjaya itu sekarang marbot masjid, dia yang punya masjid itu sekarang. Pengurus masjid DKM imam malah nggak bisa masuk, yang bersihin masjid malah yang bisa masuk itu. Tapi tidak apa-apa, tenang aja. Nanti kalau keretanya udah lewat, gerbangnya udah habis, kita ke masjid itikaf sebulan lah, nggak usah pulang-pulang gitu ya. Iya. Ini ada pertanyaan lagi, Ustaz, atas nama Sudiartono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Kadang ada saat lalu jamaah sholat tarawih meninggalkan masjid sebelum sholat witir. Apakah benar kalau sudah sholat witir maka di sepertiga malam tidak boleh sholat tahajud dan sholat sunnah lainnya karena sudah ditutup dengan sholat witir? Mohon penjelasannya, Ustaz. Sholat witir itu adalah sholat sunnah di malam hari yang jumlah rakaatnya ganjil. Kata witir itu artinya ganjil gitu ya. Memang ada baiknya kalau kita mau menata semua sholat-sholat malam kita, ada itu namanya tarawih, ada itu namanya tahajud, dan yang lain-lainnya, itu kalau mau menata gitu ya, membuat semacam urut-urutan, ada baiknya tuh tarawih itu witir itu taruhnya di bagian akhir gitu. Ada baiknya. Tapi jangan dulu kalau dibilang ada baiknya taruh di bagian akhir, bukan berarti ini adalah pengharam semua sholat. Enggak gitu. Enggak begitu. Sebab Nabi SAW itu juga mengatakan begini, kalau kamu yakin bisa bangun di akhir malam, kamu tidur aja dulu, nanti witirnya kalau udah bangun sebelum subuh gitu ya. Tapi kalau kamu nggak yakin bisa bangun, nggak yakin ya, bukan pasti nggak bangun, nggak yakin bangun gitu loh. Nah kamu witir aja dulu sebelum tidur. Bahwa nanti tengah malam bangun, nah kamu tahajud, nggak masalah. Dan Nabi juga suka juga melakukan kayak gitu. Sudah witir ya dan tidur, dan kemudian malamnya beliau tahajud. Jadi siapa yang bilang bahwa kalau sudah witir itu sudah tidak boleh lagi sholat malam? Enggak. Ya witir-witir aja. Ya orang tarawih kan berjamaah tuh pahalanya besar. Lah ini ada witir, kenapa kita keluar? Enggak, saya mau sholat tarawih sendiri di rumah. Ya enggak, ini sudah tarawih berjamaah udah bagus, pahalanya kan gede. Lah witir itu ya pahalanya gede juga, ikut witir sekalian gitu. Wah tapi nanti kalau udah witir nggak boleh sholat lagi. Siapa yang bilang? Enggak. Ya kalaupun udah witir ya boleh lagi sholat malam tuh nggak salah. Oke deh, saya nanti sholat malam. Terus habis itu saya witir lagi nggak? Nggak usah. Witir itu tidak ada istilah dua kali. La witrani fi lailatin. Tidak ada dua kali witir dalam satu malam. Jadi udah dari awal sudah sholat tarawih di masjid berjamaah, kemudian dengan witirnya sekalian pulang, ya wes pulang tidur, nanti malam kalau mau tahajud jam buat tahajud ya silakan. Apakah perlu witir? Nggak usah ya, nggak usah witir lagi. La witrani fi lailatin. Jadi saya harus luruskan bahwa yang namanya sholat witir itu bukan pengharam sholat malam gitu ya. Nah cuman kalau mau yakin pasti bangun, nah mendingan witirnya nanti diakhirkan. Kalau yakin pasti bangun. Kalau nggak yakin, witir aja dulu. Terus ternyata bangun, ya wis nggak apa-apa. Tinggal sholat tahajud, nggak usah witir lagi. Baik, silakan. Baik Ustaz. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dari Ulfa. Assalamualaikum Ustaz. Bismillah, mau tanya, Ustaz, batas kodok puasa itu sampai kapan Ustaz? Karena ada yang bilang kalau misal tahun lalu masih ada hutang puasa, sementara sampai puasa kali ini belum bisa mengkodok karena sakit atau hamil dan lain sebagainya, maka harus bayar fidyah. Apa benar Ustaz? Jadi gini, pertama hutang puasa itu tidak hilang ya dengan berlalunya setahun waktu pembayaran. Tetap dia adalah hutang, jadi ya dia harus tetap dibayar gitu ya. Walaupun misalnya dia nggak sempat membayar di tahun ini, mungkin gara-gara ibu hamil atau ibu yang nifas gitu ya. Kan ibu-ibu tuh ada yang kasusnya itu tiap tahun nggak pernah puasa gitu. Pertama dia hamil, terus nggak lama tahun depan dia sudah lahir sih, tapi kemudian menyusui gitu ya.
tahun depan hamil lagi, tahun depannya lagi menyusui lagi. Nggak terus gitu aja, hamil menyusui 10 tahun loh, itu nggak puasa-puasa itu. Ya kan utangnya jadi 10 tahun. Nah ya udah, kalau emang udah selesai nih masa-masa hamil, subur dan kelahiran gitu ya wes, terus setelah itu ya tinggal bayar. Apakah harus ada fidyah sebagai denda? Kalau pendapat yang mengatakan harus ada fidyah itu memang ada ya, ada 1-2 yang mengatakan itu. Tapi kalau mayoritas ulama, jumhur ulama mengatakan tidak ada denda. Tidak ada denda, tidak ada fidyah. Terus pokoknya utangnya aja yang dibayar, nggak berbunga kok utangnya itu ya. Tinggal nanti masalah dosa apa enggak ya tergantung kenapa dia nggak bayarnya itu, apakah lalai gitu, atau ada uzur-uzur yang syar'i. Uzur syar'i ya sudah dimaafkan gitu, nggak ada masalah. Baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon penjelasan tentang fidyah. Bagaimana tentang seorang ibu yang hamil setiap 2 tahun, sementara anaknya 5 orang. Apakah lebih untuk mengganti puasanya dengan fidyah? Ya, jadi gini. Para ulama memang berbeda pendapat tentang ibu hamil atau menyusui, ya, tentang bagaimana cara menggantinya. Kalau bolehkah tidak puasa, sepakat semuanya bilang boleh. Tapi cara gantinya itu gimana? Nah itu ada 3 pendapat ya. Pertama mengatakan dengan mengganti seperti biasa dengan cara puasa, gitu ya. Yang kedua mengatakan dengan cara fidyah. Jadi kalau yang pertama itu puasa saja nggak usah fidyah. Yang kedua fidyah aja nggak usah puasa. Nah yang ketiga fidyah juga, puasa juga. Gitu. Nah cuma pendapat yang nomor 2 itu ternyata kalau kita telusuri lebih jauh, itu kita nggak menemukan rujukannya dari para ulama gitu ya, kita nggak menemukan. Konon katanya ada hadis yang sangat lemah yang riwayatnya nggak sampai Rasulullah, katanya Ibnu Abbas atau Ibnu Umsi, itu tuh nggak bisa, harus yang bisa disimpan lama. Nah kalau di masa Nabi itu makanya yang dikeluarkan tuh bukan roti sebenarnya, tapi gandum di karung gitu ya, itu bisa disimpan sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan gitu. Atau ada juga yang memang itu makanan pokok juga di Madinah, kurma. Nah, kurma itu tadi kalau makan kurma sebenarnya kan itu bukan kurma yang baru dipetik, mungkin kurma yang udah 3 tahun 4 tahun yang lalu sebenarnya, karena dia sudah dibuat jadi sale, jadi manisan gitu ya, dan itu punya karbohidrat. Nah kayak gitulah. Nah kalau kita orang Indonesia kan makannya nasi, berarti yang kita beri itu bukan nasi gitu loh, bukan nasi, bukan kerupuk, bukan minyak goreng, bukan apa, tapi bahan yang masih mentahnya yang bisa bertahan lama, yaitu beras. Jadi intinya tuh it'am itu namanya beras gitu ya. Beras itu pemain utama, yang lain figuran, gitu. Yang lain figuran. Tapi yang penting berasnya itu yang paling utama. Dan ukurannya tadi 1 mud, gitu ya. 1 mud itu ya kalau misalnya berasnya itu 3,5 liter atau 2,5 kilogram diparuh 4. Nah 1/4-nya itu untuk 1 hari. Atau gampangnya ya wes, pokoknya 2,5 kilogram itu bisa buat bayar 4 hari. Berarti kalau buat bayar 30 hari, seandainya utangnya 30 hari ya jadi 8 kantong lah itu. 8 kantong beras, itu pokoknya, pemain inti. Nah, nanti penggembira, ya, bobotohnya, boneknya, gitu. Nah, monggo silakan tambahin apa kerupuk lah, tambahin minyak goreng, tambahin teh, gula, apa segala macam. Nah, itu ya istilahnya selemperan lah bahasa orang Betawinya itu. Tapi yang utama itu berasnya, gitu. Monggo. Ustaz, ini ada pertanyaan lagi dari atas nama Retno. Kayaknya beliaunya ini tim medis, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Untuk para medis saat ini yang sedang bertugas menggunakan APD, apa boleh meninggalkan puasa untuk diganti di hari lain? Karena setelah memakai APD itu tubuh dehidrasi dan keliengan, Ustaz. Terima kasih. Saya dari dulu sudah sepakat, pokoknya orang sakit itu boleh nggak puasa. Nah yang merawat orang sakit itu kan kayak orang sakit juga, ikut hukum orang sakit gitu loh. Apalagi kalau dengar ceritanya memang begitu ya, udah panas, sumuk kayak gitu, dan jangan kalau nggak minum bisa dehidrasi dan sebagainya. Itu bukan cuma boleh kalau menurut saya, wajib buka puasa itu. Nanti gantinya kapan-kapan aja lah, sampai naik kapan-kapan gitu, naik corona berlewat gitu aja, santai gitu ya. Malah kalau saya memandang gini, ini kan pahlawan-pahlawan kita ini ya, kan mereka bertarung nyawa loh itu, karena ngurusi orang yang sakit tuh ketularan gitu. Banyak juga kan yang kemudian ya nggak tertolong juga gitu kan. Saya malah memandang mereka ini, kalaupun memang panjang umur sih di tangan Allah ya, tapi kalau memang sampai kejadian
saya tuh mengatakan mereka tuh layak dimakamkan di taman makam pahlawan sebenarnya itu. Iya, mestinya harusnya gitu, taman makam pahlawan. Karena mereka berjuang, kalau nggak ada mereka gimana, orang pada repot semua kan. Jadi kalau cuma boleh nggak puasa, bukan boleh, wajib buka puasa itu. Makan yang banyak, minum vitamin dan sebagainya, ya suplemen dan sebagainya. Soalnya pertahanan tubuh itu, imunitas tubuh itu kan memang dari makan itu kan. Nah itu malah bukan cuma boleh kalau menurut saya, malah wajib itu, malah wajib gitu. Mungkin aja yang nggak ngapa-ngapain di rumah pada minta nggak puasa, saya ngawur. Itu yang boleh nggak puasa tuh yang rawat itu loh. Itu yang udah levelnya sudah sampai level fardu ain gitu, harus makan, gitu, harus minum, harus buka. Nanti gantinya pos pak penaknya kapan-kapan lah, nanti tenang aja. Pokoknya sekarang makan dulu aja gitu. Udah masuk dalam kriteria orang sakit juga itu. Monggo. Buat sahabat JDSF yang ingin bertanya, kita masih ada waktu, bisa melalui chat atau bisa interaksi langsung dengan menekan tombol raise hand. Ke pertanyaan selanjutnya Ustaz, atas nama Khairul Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau kita beribadah dengan madhab berganti-ganti, kadang pakai Imam Syafi'i, kadang Imam Hanafi dan sebagainya, bagaimana hukumnya Zat? Soal menggunakan beberapa madhab dalam sholat. Jadi begini, beberapa jenis ibadah itu bukanlah dia berdiri sendiri, dalam arti ada satu hadis menjelaskan secara keseluruhan tentang satu ibadah. Ya, misalnya kita sebut sholat gitu ya. Sholat itu mulai dari awal sekali, bukan mulai dari takbir, mulai dari bersuci, mulai dari membersihkan najis, mengangkat hadas, apa segala macam itu ya, sampai selesainya salam dan seterusnya. Itu tuh dibentuknya itu, di assembly itu dari beribu-ribu keping dalil, beribu-ribu keping hadis, beribu-ribu keping ayat Quran. Jadi kalau boleh saya bikin sebuah permisalan ya, sebuah unit sepeda motor ya, kita preteli itu ada ribuan loh itu spare part-nya itu. Spare part-nya dibuat ribuan. Nah, lalu masing-masing perusahaan, pabrik gitu, itu bikin spare part, lalu kemudian spare part-nya dirakit gitu, dirakit sedemikian rupa. Jadi satu unit sepeda motor itu adalah sebuah rakitan gitu ya, sebuah rakitan. Nah, satu unit sholat itu juga sebuah rakitan dari beribu-ribu keping dalil gitu. Nah, kemudian nggak semua orang boleh dan nggak semua orang mampu untuk merakitnya gitu ya. Nah, untuk bisa merakitnya maka itu harus expert, orang yang pakar lah gitu ya, yang memang sudah punya, kalau bahasa kita ini udah punya lisensi apa segala macam gitulah ya. Nah, mereka itu kemudian membuat pabrik perakitan. Jadi dirakitlah dari sekian banyak dalil itu gitu kan. Nah, nanti ya Honda ya kan, Yamaha gitu, Vespa gitu. Jadi masing-masing itu sudah punya istilahnya punya cetak birunya, sudah ada master plan-nya itu gitu loh. Jadi yang mana yang dirakit, yang mana dan sebagainya itu udah ada aturan-aturannya gitu loh. Jadi ibaratnya mazhab, ada mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, itu kayak Honda, Vespa dan sebagainya gitu loh. Nah, sekarang boleh nggak kita merakit sendiri gitu loh. Ya kalau dibilang boleh nggak sih, boleh-boleh aja. Tapi jadinya apa? Jadinya sepeda motor apa mesin jahit ini? Apa motor-motoran gitu loh. Nah, itu kan yang susahnya di situ kan. Oleh karena itu, kita ini sebagai orang awam, sebagai end user gitu ya, nggak pernah dibebani oleh Allah untuk merakit sendiri. Nggak pernah. Nggak pernah. Ya kalau mau ya kita beli aja, udah jadi Honda gitu kan, tinggal pakai gitu loh, nggak usah pakai pusing-pusing rakit gitu, beli satu unit pakai gitu, beli Yamaha, beli Vespa, beli apa semua itu udah jadi gitu, selesai gitu loh. Jadi nggak ada jadi gini, dari Allah, dari Nabi, dari Rasulullah dan sebagainya itu memang masih berupa serpihan-serpihan spare part yang begitu banyak gitu. Tapi sepanjang zaman para ulama kemudian sudah ada yang berupaya merakitnya menjadi satu gitu. Nah, ketika kita di Indonesia nih misalnya ada satu mazhab namanya Syafi'i gitu ya, kita kan belajar tuh dari A sampai Z gitu. Ya, kayak gimana sholat itu ya. Sudah kita tinggal jalanin apa yang sudah kita pelajari. Problematikanya
problematikanya di sini sebenarnya. Banyak orang yang nggak punya kesempatan belajar agama satu madrasah agama gitu ya, itu nggak belajar. Jadi dia nggak belajar ilmu fikih, belajar tata cara sholat tuh nggak pernah belajar. Dia cuma ini ada hadis Bukhari comot, ada hadis Sahih Muslim comot, ada hadis apa lagi nggak tahu gimana comot itu dia ngerakit gitu loh. Ya kan, ngerakit. Rakitannya itu dalam beberapa hal mirip dengan mazhab itu. Rakitannya yang lain mirip dengan mazhab itu, cuman mirip juga sih. Tapi kalau ditanya, ini mazhabnya apa? Semua mazhab ada yang mengakui itu, gitu loh. Bukan mazhab kami itu kayak gitu itu. Kamu ngarang sendiri, gitu loh. Jadi sebenarnya gini, kalau mau yang benar ya, dia ngaji aja yang benar satu mazhab tertentu. Ya maksud saya begini, kita di Indonesia mazhab cuma ada satu sih ya. Nggak ada mazhab selain Syafi'i, adanya cuma Syafi'i aja. Kalau kayak Maliki, Hanafi, Hambali, di Indonesia nggak ada. Kecuali kita ada di Mesir, kita ada di Syria gitu, memang banyak ulama yang mazhabnya beda-beda. Itu kalau di Indonesia nggak ada orang tuh ya, ulama gitu. Saya belum kenal ada satupun ulama di Indonesia yang mazhab fikihnya tuh Hanafi gitu tuh nggak ada. Atau Maliki itu nggak ada. Atau Hambali itu nggak ada. Tapi kalau nggak bermazhab itu banyak. Yang nggak bermazhab banyak, belajar kok gitu kan. Nah, yang nggak belajar ini, yang nggak belajar itu, kemudian memang suka ngerakit-rakit itu loh. Ya, saya sih bilang, ya monggo sih kalau mau ngerakit sendiri, tapi kalau saya mau mendingan beli Honda yang bener aja, yang utuh gitu. Ngapain saya bukan tukang rakit gitu-gitu ya. Pakai yang udah utuh, yang udah jadi, simple gitu. Nggak usah di otak-atik, nggak usah dimodif lah gitu istilahnya. Apa yang sudah ada aja dijalani. Sebenarnya kalau lebih amannya tuh malah begitu sebenarnya. Oke. Pertanyaan yang selanjutnya Ustaz, insya Allah nanti kita 2 pertanyaan lagi Ustaz. Ini dari Dewi Fitriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Afwan, jika halangan tapi baru mandi wajibnya saat subuh, namun sudah niat puasa dan sahur, apakah puasanya tetap sah? Jazakallah khair Ustaz. Ya, gini ya, suci dari hadas, entah itu karena haid, nifas, atau mungkin karena hubungan suami istri, keluar mani dan sebagainya, itu tidak menjadi syarat sahnya puasa. Jadi syarat puasa itu tidak ada suci dari hadas kecil, dari hadas besar, nggak ada. Termasuk juga suci dari najis itu nggak ada. Yang mensyaratkan suci dari hadas besar, dari hadas kecil, najis dan sebagainya itu sholat, tawaf, gitu. Kalau puasa itu nggak ada kaitannya. Jadi misalnya suami istri nih, habis hubungan suami istri gitu ya, habis sahur masih lama subuhnya mereka hubungan. Nah terus mereka belum mandi, padahal udah masuk waktu subuh. Ya asalkan udah niat puasa ya puasa jalan. Nggak ada kaitannya antara puasa dengan berhadas besar atau berjanabah gitu ya. Silakan terus aja. Yang nggak boleh itu lagi puasa hubungan suami istri, nah, itu yang nggak boleh gitu. Nggak bolehnya karena merusak amaliyah Ramadan ya. Tapi kalau masuk subuh dalam keadaan berjanabah nggak masalah gitu. Jadi monggo silakan aja. Jadi sesudah bangun dari tidur misalnya gitu kan, atau haid gitu, kalau masih berhadas tuh silakan aja. Nah kalau saya sih mengatakan bahwa jangan ditunda-tunda mandi janabahnya. Kenapa? Karena kalau darah sudah berhenti itu sudah wajib untuk sholat, maka sudah wajib juga untuk memulai puasa. Jangan bilang saya masih nggak yakin gitu. Padahal udah berhenti loh. Jadi mandi aja gitu, mandi aja. Dan kalau udah mandi, haidnya sudah nggak ada dan kemudian silahkan puasa. Pertanyaan terakhir Ustaz dari Pramudia Irawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita berzakat mal yang sesuai dengan syariat agama Islam di bulan Ramadan? Ini maksudnya pertanyaannya bagaimana caranya atau bagaimana ngitungnya atau gimana ya? Bagaimana kita berzakat mal yang sesuai dengan syariat? Atau mungkin bisa dinyalakan mic-nya barangkali mau interaksi atas nama. Biar lebih jelas. Putih dinyalakan. Ya, emang pertanyaannya saya bisa baca juga ini. Bagaimana kita berzakat mal yang sesuai dengan syariat agama di bulan Ramadan? Cuma gitu aja. Cuman saya nggak paham bagaimana kita berzakat mal. Maksudnya
apakah harus atau gimana caranya gitu. Nah itu yang saya malah belum tahu. Coba kita. Assalamualaikum Pak Ustadz. Maksudnya gini, apa namanya? Saya itu mengisikan 2,5% daripada net salary saya gitu. Itu apakah sesuai dengan tuntunan agama atau tidak? Dan anggaplah kalau misalnya saya zakat mal, kelebihannya adalah sedekah gitu. Kira-kira gitu, Pak Ustadz. Oh iya. Oke, jadi gini. Sebenarnya memang ada perbedaan pendapat yang cukup luas ya di kalangan para ulama klasik dan modern. Kalau yang klasik ya, para ulama klasik itu umumnya mereka tidak meluaskan kriteria zakat. Jadi benda-benda atau harta kita yang terkena zakat itu sudah tertentu. Yang di luar dari kriteria itu walaupun berupa kekayaan apa segala macam, umumnya mereka tidak mengatakan itu wajib dizakati. Jadi kalau mau diinfakkan, mau disodakohkan apa segala macam monggo gitu ya, tapi nggak kena zakat gitu. Agak sedikit berbeda dengan para ulama kontemporer di zaman sekarang gitu ya, yang mana mereka meluas-luaskan harta yang terkena zakat gitu. Sesuatu yang oleh ulama masa lalu dianggap tidak wajib, lalu oleh ulama sekarang itu malah diwajib-wajibkan gitu ya. Nah jadi nanti kalau pertanyaan Bapak itu mau saya jawab, saya harus menjelaskan dulu bahwa antara yang mewajibkan dengan yang tidak mewajibkan itu memang punya dua yang berbeda, dua pandangan yang berbeda. Ada yang punya pandangan bahwa zakat itu diluas-luaskan, sehingga termasuk salary yang tadi Bapak bilang itu juga wajib untuk dikeluarkan 2,5% gitu ya. Tetapi sebagiannya lagi mengatakan oh enggak, salary itu baru kena zakat. Ini kalau pakai yang klasik ya, salary itu kena zakat manakala dia sudah terkumpul syarat nisabnya. Nisabnya itu biasanya pakai emas, berarti senilai 85 gram emas gitu ya, dan sudah dimiliki dulu selama 1 tahun gitu. Jadi kalau salary yang baru saja tiba gitu langsung dikeluarkan itu enggak menurut mazhab yang klasik ya. Tapi kalau menurut mazhab yang modern memang ya begitu. Apapun yang kita terima langsung kita keluarkan. Nah ini gerbong lokomotif yang besarnya itu Dr. Yusuf Qaradawi. Ya, termasuk all Indonesia itu Bapak Dr. Didin Hafiduddin, dan hampir semua lembaga amil zakat se-Indonesia itu kompak sepakat pakai pendapat yang modern itu gitu loh. Yang begitu masuk langsung keluarkan. Jadi kalau saya jawab dengan pakai pendapat yang kedua ini ya sudah benar Bapak keluarkan aja 2,5% gitu ya. Tapi kalau menurut pendapat yang klasik itu memang tidak gitu. Jadi salary Bapak itu harus numpuk dulu selama setahun dengan nilai 85 gram emas. Karena emas ini kan lagi mahal harganya gitu kan. Jadi ya sekiranya itu memang sudah sama harganya dengan 85 gram emas, taruhlah misalnya emas 1 gramnya 1 juta gitu misalnya. 85 gram berarti kan 85 juta. Bapak punya duit 85 juta dulu, ya 25 juta itu, kemudian dari 85 juta itu Bapak udah menyimpannya selama setahun, baru kena 2,5%-nya. Menurut fikih yang klasik gitu. Ya, jadi ya tergantung deh. Kalau misalnya Bapak keluarkan 2,5%, yang fikih klasiknya nggak masalah gitu. Maksudnya tidak melarang, monggo aja. Kalaupun itu nggak dianggap sebagai zakat, ya udah jadi infak, jadi sedekah, itu kira-kira. Insya Allah sudah nggak ada pertanyaan lagi, karena memang waktunya sudah cukup. Terakhir Ustadz. Iya, saya sudah doa. Terakhir Ustadz, closing statement dari Ustadz untuk saudara-saudara kita yang hari ini ikut berpartisipasi dalam kajian ngabuburit bareng YDSF Ustadz. Ya, sebenarnya tadi ini sudah di awal ya kita sebutkan bahwa adanya suasana wabah seperti ini sebenarnya bukanlah halangan untuk kita lebih meningkatkan prestasi kita dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Justru malah kebalikannya, kita jadi malah punya banyak waktu dan kesempatan untuk bisa tahajud, untuk bisa tarawih, untuk bisa baca Quran, untuk bisa ngaji. Ini pakai Zoom kayak gini. Ini sekedar promosi aja ya. Kebetulan saya di Jakarta ini punya lembaga namanya Room Fikih Indonesia. Nah, kita bikin kajian pakai Zoom ini, itu ngamuk itu. Sehari bisa 6 kajian. Sehari bisa 6 kajian. Dari pagi, siang, sore, malam terus gitu kan. Selama setahun tuh bisa sampai segitu. Jadi ya, banyak lah gitu.
Cukup Ustaz? Ya, kira-kira seperti itu. Jadi setiap waktu kita bisa mengoptimalkan sebenarnya pelajaran atau istilahnya ibadah-ibadah kita, sebuah tambahan nilai sebenarnya yang bisa kita sampaikan atau yang bisa kita gali lebih banyak lagi. Malah saya bisa mengatakan begini, boleh jadi Ramadan terbaik kita malah Ramadan tahun ini, karena kita punya banyak kesempatan untuk melakukannya. Tergantung kitanya juga. Itu saja mungkin. Terakhir Ustaz, bisa ditutup dengan doa sekali Ustaz, doa penutup untuk kita bersama. Ya, mari kita tutup sama-sama dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak Ustadz Ahmad Sarawat yang sudah berkenan memberikan tausiah pada program ngabuburit bareng YDSF sore hari ini. Semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak pada sahabat YDSF yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan ngabuburit bareng YDSF, dan buat sahabat-sahabat YDSF yang tadi sudah berinteraksi, bertanya, akan mendapatkan souvenir dari YDSF dengan mengirimkan alamat pengiriman untuk souvenirnya di WA Center YDSF di 081615445556. Buat seluruh mitra YDSF yang sudah mendukung kegiatan ngabuburit ini, di antara lain Masjid Al-Milah Sidoarjo, Sekolah Al-Mizan Surabaya, Sekolah Darut Taqwa Surabaya, PPMI, Masjid Al-Mutakin, Pondok Chandra, Masjid Taklim Samarah, Yayasan Pendidikan dan Sosial Cahaya Al-Quran, Forum Komunikasi Pendidikan Al-Quran Kecamatan Tambak Sari Surabaya, dan Yayasan Al-Muhajirin Rewin. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan sahabat YDSF bisa mengikuti program YDSF berdonasi untuk pengadaan sembako untuk saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19 melalui nomor rekening yang disediakan oleh YDSF, atau bisa menghubungi WA senternya YDSF di 081615445556. Atau sahabat YDSF bisa mengikuti program kami, yaitu sedekah dari rumah dengan transfer di nomor rekeningnya YDSF di BNI Syariah 09999000027, atau di Bank BCA di 0883815556. Dan buat sahabat YDSF yang ingin berinfak untuk program Ramadan, bisa menghubungi YDSF dan insya Allah kami bisa menjemput donasi sahabat semua ke rumah. Insya Allah kita ketemu lagi hari Rabu sore bersama Kak Hadian, yaitu program berkisah, kasih kisah untuk Ananda. Dan insya Allah YDSF setiap pagi pukul 8 sampai pukul 9 ada program tahsin online. Buat Bapak Ibu sahabat semuanya, bisa follow akun YDSF untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan YDSF di akun Instagram YDSF @YDSFku dan Facebook @YDSFku. Dan insya Allah untuk kajian kita pada sore hari ini akan tayang di YouTube channelnya YDSF di YDSF Al-Falah. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sahabat semua yang sudah mengikuti acara ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kemudahan dalam kita menjalankan ibadah puasa ini dan tetap stay di rumah. Kami atas nama seluruh kru YDSF mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan saya pribadi Muhammad Rifatul Hizbullah undur diri sampai bertemu di lain kesempatan.
ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.